Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official yang saya cintai, ngaji filsafat, tasawuf, dan thariqah. Ini kebetulan lagi jalan-jalan di stadion, mau beli baju ya untuk hadiah ulang tahun seseorang di MOG namanya. MOG. Tapi karena ada yang bertanya, maka saya ingin memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dari pemirsa channel YouTube Yai Mim Official yang selalu setia memutar dan mengikuti. Pertanyaannya adalah, apakah ada memang bidadari itu di sana? Kan digambarkan bahwa nanti laki-laki itu akan dapat bidadari, gitu. Terus bagaimana dengan si perempuan? Apakah dapat bidadara? Ini pertanyaan yang sebenarnya biasa muncul sejak zaman dulu. Sehingga yang disebut kok laki-laki dapat bidadari, lalu perempuan dapat apa? Apa juga dapat bidadara? Begini ya, itu di dalam surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah itu surat ke 56 ya. 55 kan Ar-Rahman, 56 Al-Waqi'ah, 57 Al-Hadid ya, dan seterusnya, 58 Al-Mujadilah, 59 Al-Hasyr, 60 Al-Mumtahanah, dan seterusnya. Surat Al-Waqi'ah itu surat ke-56, itu biasa dibaca oleh kalangan kita dengan maksud dan tujuan agar dapat rezeki yang banyak, katanya begitu. Apa itu salah? Ya enggak salah lah, surat apa saja kalau dibaca dengan niatan tertentu tidak ada salahnya. Tapi perlu dikaji, artinya kebenarannya, ketepatannya itu maka perlu ngaji. Apakah itu sudah tepat atau bagaimana? Surat Al-Waqi'ah surat ke-56 itu jumlah ayatnya 96. Pada ayat ke-22, 23 dan seterusnya itu disebutkan wahurun ain, gitu. Itu kemudian biasanya ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu wahurun ainun. Hur itu bidadari. Padahal tidak ada yang menunjukkan mu'annas di situ, ya hur gitu aja. Wahurun ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jadi hur itu diterjemahkan bidadari, ain itu mata kan, ain kan. Jadi bidadari yang matanya indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Diumpamakan seperti mutiara yang terbentuk indah itu. Padahal sebenarnya kalau mata itu berupa mutiara ya enggak indah lagi. Keindahan mata itu ya mata itulah indah, enggak seperti mutiara, enggak seperti apapun. Mata ya mata gitu aja. Tapi kenapa Allah membuat satu amsal atau misil keindahan mata itu seperti mutiara yang terbentuk? Ya karena manusia itu suka membanding-bandingkan itu. Orang itu belum merasa berhasil kalau belum melihat bandingan yang tidak berhasil. Inilah jeleknya manusia yang perlu disadari. Kita itu sudah berprestasi, misalnya kuliah dapat nilai 80. Kita belum bisa bersyukur sebelum melihat teman kita itu di bawah 80 itu. Jadi kebiasaan kita membanding-bandingkan, lalu kalau tidak tepat dan tidak pas itu terkadang menjadikan kita kufur atau kurang pandai bersyukur. Ini hati-hati. Maka Allah pun juga mengikuti, bukan Allah mengikuti, Allah lah yang menjadikan semuanya itu alam pikiran manusia itu semacam itu. Tapi Allah berikan potensi pada diri manusia itu namanya iman agar bisa mengontrol ke arah kebenaran dan ke arah ketepatan. Baik, saya kembali kepada ini. Wahurun ainung ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Itu diperuntukkan sebagai balasan terhadap orang yang beramal baik ya. Lalu digambarkan lagi, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Nanti di akhirat nanti itu ketika kita sudah berjumpa bidadari, tidak terdengar ucapan-ucapan yang lagwan wala ta'thiman.
tidak terdengar suara yang menjengkelkan dan tidak ada suara yang bikin hati gemetar, tidak enak. Illa qilan salaman salama. Yang terdengar itu hanyalah ucapan-ucapan yang menyejukkan, damai, damai, dan damai. Ya kalau di sana tentunya sudah. Maka lagi-lagi Asy' al-Kabir, itu Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah memberikan satu tawaran pendekatan apa yang disebut dengan kinayah atau metafora simbolik, ramziyah, kinayah, dan lain sebagainya. Itu satu tawaran bagaimana kita ini atau satu manhaj tertentu untuk mendekati teks itu agar supaya tidak ditelan mentah-mentah secara tekstual itu. Tapi bagaimana menangkap teks itu sebagai simbol, setiap simbol itu ada maknanya. Kemudian ditarik pada subjek kita masing-masing, sehingga teks Al-Quran itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ya, cobalah ditarik, la tasma'una fiha aw la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Suasana bidadari itu, suasana hidup bidadari di surga ya, itu adalah suasana yang tidak terdengar kata-kata yang menjengkelkan atau menyakitkan. Ya kita ciptakan di dunia ini. Bagaimana itu? Apakah istri kita itu ucapannya ada yang menjengkel dan selalu enak? Ya. Ucapan istri yang menjengkelkan itu coba dirasakan itu sebenarnya mengenakkan itu. Jadi dimetaforakan, diangkat itu. Ya, sehingga bagaimana kamu mengolah subjekmu itu, mengolah subjektivitas dirimu itu, mengfakta diri, bagaimana sesuatu yang tidak enak itu menjadi enak bagi dirimu. Apalagi yang enak, tambah lebih gampang. Lalu kalau saya membaca bukunya Syekh Mahmud Abdul Razak ya, Al-Maghribi Al-Askandari, Islamuna fi Asri Al-Mu'asyir, beliau memberikan penjelasan yang dimaksud, iya memang ada bidadari itu. Begini indikatornya, apakah Anda sudah berjumpa dengan bidadari atau tidak dalam hidup di dunia ini? Kembali pada dirimu. Jika dirimu masih mohon maaf, melihat orang lain, melihat selain istrimu itu masih mohon maaf, itunya berdiri, bisa berdiri alias Anda masih mohon maaf justru tertarik bukan pada istrimu tapi orang lain, artinya Anda hidup di dunia belum bertemu bidadari di akhiratmu. Tanda kalau Anda itu benar-benar sudah menemukan bidadarimu di akhirat, gandenganmu di akhiratmu di dunia ini, kamu tidak tertarik pada selain gandenganmu itu. Nah, ya tentu itu kembali pada diri. Anda masih tertarik dengan wanita lain ataupun tidak. Kalau dengan wanita lain masih sangat tertarik, bahkan lebih menarik daripada istrimu sendiri, Anda sebenarnya belum bertemu dengan bidadari. Beristighfarlah, Anda akan berjumpa bidadari nanti di akhirat. Di dunia tidak diberikan. Lalu dijelaskan oleh beliau lebih panjang. Begini loh ya kehidupan itu. Jadi alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, yang itu menunjukkan jenis kelamin, ada perempuan dan ada laki-laki. Ketika bertemu itulah dunia. Ya, itulah dunia. Lah, rasa bertemunya dua alat kelamin ini itulah akhirat, itulah bidadari. Yang tidak berjenis kelamin, ya toh. Rasa itu ada jenis kelamin enggak? Nah, milik laki-laki berjenis kelamin menentukan jenis kelamin mudzakkar atau apa? Jenis kelamin laki-laki. Milik atau jenis kelamin perempuan milik perempuan menentukan dia itu berjenis kelamin muannas atau perempuan. Ketika bertemu dunia itu namanya. Nah, timbulnya rasa bertemunya antara dua kelamin ini, rasanya itu bernama akhirat atau bidadari. Disitulah Anda nanti akan bersama bidadari yang sudah tidak berjenis kelamin lagi, yang sudah bukan barang lagi, tapi Anda adalah rasa. Jadi rasa menyatu antara jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan di dunia bersatu, itulah gambaran bidadari atau mungkin juga bidadara, karena yang disebut hanya bidadari.
Maka pertanyaannya, apakah nanti si perempuan juga dapat bidadara? Di sana sudah tidak ada perempuan, sudah tidak ada laki-laki, yang ada hanyalah rasa. Rasa apa itu? Ya rasanya kalau kamu sama istrimu, rasanya kalau kamu sama suamimu, itulah nanti yang kamu rasakan di sana. Rasanya bojomu yang ngono kuwi, rasanya kamu yang ngono kuwi, bentuknya rohaniah. Tidak jasad ini nanti mati dimakan oleh tanah. Itulah penjelasan tentang bagaimana bidadari itu dijelaskan. Saya menggunakan buku misalnya pendekatan metafora simbolik yang ditawarkan oleh seorang ahli tasawuf ya, ahli pakar Islam namanya Asy' al-Kabir Ibnu Arabi, atau yang terkenal dengan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dengan karya besarnya Al-Futuhat Al-Makkiyah itu. Demikian juga dalam bukunya Asy' Dr. Mahmud Abdul Razak Al-Maghribi Al-Askandari, 48 jilid besar ini buku ini. Mendekati itu adalah dengan menawarkan pemahaman semacam itu tadi, bahwa alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan itu yang menentukan hidup di dunia ini. Ketika dia bertemu, menimbulkan rasa, ya rasa itulah yang tidak berjenis kelamin. Kedua jenis kelamin ini bertemu menimbulkan rasa yang tidak berjenis kelamin. Rasa itulah yakni qit'atun atau kutrotun min kutoril jannah. Al-hur al-in. Rasa itulah bagian kecil cipratan dari rasa surga atau rasa bidadari dan bidadara. Bidadari itu asal kelamin perempuan, bidadari itu asal kelamin laki-laki. Tapi ingat, di sana sudah tidak ada bidadari, sudah tidak ada bidadara, yang ada hanyalah rasa enak, rasa kasih sayang, aikutroh lazidah, aikutroh rahmah ar-ruhaniyah minallahi ta'ala, ayu sama bil jannah la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilang salamang salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mangdud, dan seterusnya itu tiap malam kan dikaji pagi sore supaya rezekinya banyak. Sebenarnya apa itu? Ya supaya kamu senang itu loh. Jadi kunci merasakan bidadari dunia itu, kamu harus senangkan dirimu. Lek kamu senang, bahagia, bahagiakan dirimu, maka si laki-laki kamu akan menjadi bidadara, si perempuan akan menjadi bidadari. Kamu senang, ya toh, ya apa hatimu suweneng tentrem, kamu akan menjadi bidadara. Si perempuan, nah hatimu suweneng, kamu akan jadi bidadari. Senang bertemu senang, lahirlah namanya bidadorin. Maka senangkan dirimu di dunia ini, bahagiakan hatimu di dunia ini, maka Anda akan berjumpa dengan bidadari. Dan beruntunglah Anda yang di dunia ini sudah menemukan bidadarimu di surga. Sebenarnya itu adalah rasanya. Apa itu tandanya? Jika dirimu wis nggak iso ngono maneh kepada selain istrimu, alias bahkan ketika melihat selain istrimu malah justru melengker itu nggak iso ngene blas. Tapi lek ndelok bojomu langsung nah itu berarti bojomu adalah bidadarimu, berbahagialah Anda. Tapi kalau Anda belum dapat itu, ya bersabarlah. Gimana? Bahagiakan dirimu, senangkan hatimu, kamu akan berjumpa bidadari nanti di akhirat. Saya kira begitu. Berapa menit? 13. Nah, saya kira gitu ya. Terima kasih. Sekedar itu, sekedar. Jadi kuncinya apa? Bahagiakan dirimu. Senangkan hatimu. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Bahagiakan dirimu, bahagiakan hatimu sekarang, besok, dan insya Allah akan berakhir dengan bahagia. Dan pada puncaknya Anda akan berbahagia bersama bidadari dan bidadara dalam surga. Happy dukhulil jannah. Itulah kuncinya. Hidup bukan untuk beribadah, tapi hidup adalah untuk bersenang-senang. Caranya beribadah. Bagaimana ibadah itu? Tundukkan hawa nafsumu. Bagaimana menundukkan hawa nafsumu? Jangan mengikuti amarah bisu, jangan mengikuti lawamah, tapi ikutilah mulhamah. Apa itu? Melakukan kebaikan. Kalau kebaikan kamu lakukan, maka ketenangan akan kamu dapatkan. Ketenangan kamu dapatkan, kamu akan menjadi rela pada apa dan bagaimana serta siapa, bagaimanapun adanya.
Kamu rela bagaimana terhadap apa siapa? Maka berikutnya kamu akan mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah kau dapatkan, maka kamu akan timbul cinta pada apa siapa saja tanpa membeda. Timbulnya rasa cinta pada apa dan siapa saja tanpa membeda akan menimbulkan kebahagiaan yang hakiki dalam dirimu. Kamu bahagia yang hakiki, maka kamu akan bertemu bidadari dan kamu akan bertemu bidadara happy dukhulil jannah. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.